Oke, selamat pagi teman-teman. Apa kabar? Anda jumpa dengan Sunday with James Cohen Smith Windsor di si Ahad tanggal 19 Oktober 2025 menjelang setahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Indonesia. Tapi kita nggak akan bahas itu pagi ini. Kita akan bahas sesuatu yang enteng-enteng, tapi mudah-mudahan ada manfaatnya, gitu. Gitu. Nah, teman-teman semua, sebenarnya ada satu hal yang mau saya bicarakan di sini, ya. Tentang gini, teman-teman ya. Kita masuk ke perbincangan tentang hal-hal yang sifatnya supernatural ya, atau hal-hal yang mystical gitu, mistik gitu ya. Dan hal-hal yang kaitannya dengan goib, karena saya percayakan hal itu. Kadang-kadang gini, saya cuma mau bilang, ketika orang sudah bermain-main dengan dunia, sudah bermain dengan dalam dunia spiritual, ketika orang sudah menggunakan cara-cara magis ya, menggunakan cara-cara supernatural gitu ya, itu harus hati-hati teman-teman, karena kita nggak tahu orang itu sebenarnya apa apa yang dilakukan, karena kan kita tidak selamanya memiliki belief system atau sistem kepercayaan terhadap hal-hal yang sifatnya seperti itu. Itu kan hal yang sifatnya di luar dari kemampuan kita, katakanlah begitu kalau bahasa kasarnya. Di luar daripada kemampuan kita untuk melihat sesuatu yang masih hanya sebatas perkara-perkara yang zohir saja atau yang nyata. Nah, orang bilang 2025 gini masih main santet katanya kan. Lah, yang namanya orang mau pakai santet, pakai pelet, pakai agun-agun atau guna-guna, pakai teluh, pakai jampi-jam, itu mah nggak mengenal waktu, tong. Dari dulu udah ada. Anda tahu nggak? Ini saya beritahu ya, eksklusif nih buat Anda semua. Anda tahu nggak? Mungkin sebagian dari Anda juga tahu. Sebagian para selebritas, para figur publik, dan para pejabat itu juga pakai cara-cara magis, pakai cara-cara supernatural untuk pegangan dia. Pegangan supaya karirnya moncer, pegangan supaya jabatannya terus kuat, pegangan supaya dia jabatannya terus lanjut, pegangan supaya macam-macam motifnya. Macam-macam. Kita apa? Tidak bisa main simpulkan 2025 gini masih main santet. Nggak bisa begitu. Saya terus terang aja beritahukan Anda di sini supaya Anda tahu bahwa yang namanya dunia supernatural itu, yang namanya dunia mythical itu, dunia mistik itu, yang namanya dunia spiritual itu tidak mengenal batas waktu. Nah, orang ketika sudah bersentuhan dengan perkara seperti itu, hati-hati teman-teman. Hati-hati. Karena bisa jadi dia akan melakukan sesuatu yang tidak terduga sebelumnya, tidak bisa kita duga sebelumnya, dan itu akan berdampak pada kehidupan kita. Kan kemarin ramai tuh istrinya Menteri Keuangan Republik Indonesia Pak Purbayo Sadewa dikrimi santet, bahkan anaknya juga bersaksi diteror, dikrimi santet itu apa segala macam. Ya, itu hati-hati teman-teman, kan
Bisa jadi ada sesuatu nih yang dilakuin, atau karena motif gak suka, atau karena motif iri aja, atau mungkin karena ada perasaan sakit hati di masa lalu, atau macam-macam. Saya bilang ketika orang sudah bersentuhan dengan perkara-perkara seperti, hati-hati teman-teman. Karena bisa jadi akan ada banyak hal yang tidak kita duga-duga bakal terjadi. Contoh lagi, dia yang tiba-tiba dialami oleh bos saya. Tadinya rumahnya normal-normal aja, tapi tiba-tiba didatangi oleh kumpulan serangga menginvasi rumahnya. Orang luar tidak bisa, hanya dia saja yang bisa melihat ada kumpulan serangganya di situ. Ada kumpulan serangga. Orang luar tidak bisa karena tidak semua orang terbuka mata batinnya. Tidak semua orang terbuka mata goibnya, mata spiritualnya, mata supernaturalnya nggak dibuka. Jadi orang tidak selamanya bisa melihat hal yang demikian. Gitu. Sama halnya seperti kita menyaksikan orang yang baru meninggal, ya. Orang ketika meninggal itu ada dua kemungkinan. Pertama, arwahnya itu akan mengatakan, saya sudah tidak sabar ingin berjumpa dengan Allah. Tuh. Ayo cepat anukan saya, pulasarakan saya, cepat mandikan saya, cepat sholatkan saya, cepat kafankan saya, cepat mandikan saya, cepat kafankan saya, salatkan saya, kuburkan saya, biarkan saya jasad saya ini hancur melebur rapuh dengan tanah. Arwah, yang penting saya bisa jumpa dengan pencipta saya. Saya ingin sekali cepat-cepat jumpa dengan Allah. Itu. Kenapa? Karena orang itu semasa hidupnya banyak baik. Gitu. Dan kita memang tidak bisa melihat dan merasakan itu karena memang tidak diizinkan oleh Allah. Anda bayangkan kalau hal yang saya ucapkan tadi diizinkan oleh Allah terjadi, pingsan gitu. Kata kaget, ini siapa yang ngomong ya? Kata kaget, kata shock. Siapa nih yang ngomong nih? Dan sebagainya gitu kan. Ada yang kedua juga seperti ini. Hah? Aduh, ini saya mau dibawa kemana? Hah? Ini saya diapakan ini? Kok panas sekali badan saya? Ini saya pakai baju apa ini? Sempit kali. Hah? Saya tercekik-cekik. Hidung saya dipenci-penci atau apa? Tak bisa ini saya. Aduh, sakit semua di badan nih. Nah, baju cekik. Mau dibawa kemana saya? Jangan dulu lah. Gitu. Ya Allah, saya mau hidup lagi ya Allah. Kalau engkau kasih saya hidup, saya mau tobat. Saya mau sholat, saya mau buat baik ya Allah. Nah, itu kalau orang semasa hidup buat baik nggak baik. Dikapanin tercekik dia. Ya, ada lubang-lubang tutup. Itu tercekik juga dia. Terpencik, sakit dia. Begitu dibawa, wah, mau dibawa kemana saya? Aduh, jangan dulu lah. Diimpit. Aduh, apa ini? Aduh, kenapa nih? Di mana saya? Sempit kali, sakit kali. Tulang saya nih. Aduh, apa ini kok? Ini tulang saya begini. Sakit. Nah, itu. Coba kalau kita diizinkan sama Allah melihat kayak gitu, pingsan kita.
kita diizinkan sama Allah melihat dan mendengar itu, pingsan kita. Makanya nggak semua perkara-perkara yang goib, yang spiritual, yang supernatural itu bisa kita minta izin Allah untuk dibuka, teman-teman. Nah sekarang gini aja deh, memangnya Anda bisa lihat yang namanya santet seperti apa? Nggak bisa kan? Saya aja nggak bisa. Saya aja nggak bisa lihat kiriman yang kirim ke bos saya itu. Saya nggak bisa lihat ya. Karena saya belum minta izin sama Allah untuk dibukakan mata saya melihat ini yang ngirim serangga-serangga ke rumah bos saya ini siapa nih, dan seterusnya. Ya, orang ketika mata batinnya sudah dibuka sama Allah, ketika batinnya, hatinya sudah dibuka sama Allah, ya, dan orang itu memilih untuk mendekat kepada perkara-perkara spiritual, perkara-perkara supernatural, hati-hati teman-teman. Bisa jadi dia beralegiansi kepada kedua hal. Pertama kepada Allah lewat ilmu-ilmu putih, ya. Yang kedua kepada setan dengan ilmu-ilmu hitam. Nah, hati-hati itu kalau sudah seperti itu. Orang kalau dekatnya ke ilmu hitam, wah kelihatannya instan semua. Mau kaya kasih, mau apa jabatan kasih, mau dapat dia. Mau gadis, mau pria, wah dapat, dan seterusnya. Tapi ada tapinya. Kelihatannya aja dapat kenikmatan, tapi ada yang tidak terlihat. Apa? Dia sedang membangun aliansi dengan setan. Dia sudah mengikat dirinya dengan kontrak abadi bersama setan. Sehingga mau bagaimanapun pulangnya pasti ke neraka kalau seperti itu. Karena dia sudah menandatangani kontrak dengan setan. Itu aja. Ya. Makanya kalau ada orang yang mengatakan orang pakai susuk malas ibadah, ya tergantung orangnya dan susuknya itu dari ilmu mana dulu. Kalau susuknya dari ilmu hitam ya benar. Tapi kalau susuknya dari ilmu yang putih, ya dia rajin ibadah. Salatnya rajin. Kan tadi saya sudah bilang, ketika orang sudah memutuskan dirinya untuk mengikat dirinya dengan setan, dengan ilmu hitam, ya itu tadi, ibadah tinggal, sedekah tinggal, salat tinggal, ke gereja tinggal, ya, ke masjid tinggal, buat baik sama orang tinggal, ya. Maaf ya. Baik sama kedua orang tua tinggal, semua tinggal. Ditinggal semua ya. Ditaruh di tempat sampah itu. Ya. Sama perbuatan-perbuatan baik itu. Ditaruh di tempat sampah. Kenapa? Karena dia pasang susuk dari ilmu hitam. Kalau orang mau pasang susuk kayak pasang apa dari itu dengan ilmu hitam, berarti dia sudah mengikat dirinya dengan setan. Dia sudah tanda tangan kontrak seumur senyawanya itu dengan setan. Sehingga udah pasti dia pulang ke neraka. Udah pasti. Kecuali satu. Dia tobat. Dia hapus semua asosiasi dia dengan setan. Ya, dia tidak lagi mau libatkan diri dengan setan seperti itu. Sudah buat baik-baik. Itu aja. Insya Allah akan berubah. Contoh misal, ketika orang sudah memaharkan sekian untuk ya praktik yang terasosiasi dengan ilmu hitam lah, misal santet, teluh, guna-guna, jampi-jampi, pelet gitu ya. Misalkan nih, Anda pemirsa
kasih mahar sekian kepada si dukunnya, misalkan sekian rupiah maharnya, misalkan untuk santet, lepet, agun-agun, apa, pinjam ya. Nah, kalau mau terbebas dari kontrak dengan setan, sudah melakukan itu, langsung tobat. Kan biasanya kan orang melakukan hal itu karena motifnya macam-macam. Ya, kita tidak bisa, saya nggak berhak untuk menggeneralisir ya, karena itu macam-macam motifnya. Tapi umumnya sih ya karena disakitin, karena dirugikan, karena dizalimi, karena dibuat tidak nyaman, dibuat tidak menyenangkan, dibikin tidak senang, dibikin susah, atau cintanya ditolak, atau perasaannya ditolak, pekerjaan ditolak, dan seterusnya gitu kan. Udah aja, pakai cara-cara seperti itu, kasih mahar sekian rupiah, ya, kasih mahar sekian, dan seterusnya, ya. Begitu udah itu dieksekusi, nah, selesai kan? Selesai, ya, tepat sasaran, tepat guna, berhasil gitu ya. Nah, kalau pengen terbebas dari itu, cepet-cepet tobat, langsung. Setelah, taruh misal nih, kalau santet, orang mati kena santet, tapi matinya itu dibikin nggak kena, seperti tidak kena santet. Orang mati sakit apa gitu misalkan, atau orang mati kecelakaan, ya kan, tak kena tabrak lari, motornya nabrak, mobilnya nabrak, atau ditabrak ya, atau orangnya tiba-tiba jatuh dari atap, jatuh dari tempat tidur misalkan, ya, macam-macam ya, atau kena serangan jantung mendadak padahal sebenarnya itu kena santet misalkan, ya. Misalkan aja nih, misalkan orang bener mati, meninggoy, kan? Nah, sudah itu sudah tobat cepat, sudah cepat tobat, berjanji, berikrar kepada Allah, kepada Tuhan, tidak lagi berbuat seperti itu, sudah putus asosiasi dengan yang hitam-hitam itu, dan jangan buat lagi, cukup sekali aja. Sudah itu perbaikilah hidup, banyakin ibadah, banyakin macam-macam, banyak buat baiklah sama orang, kan? Banyak buat baiklah sama orang, gitu kan? Paling tidak supaya kalau misalkan nih targetnya mati gitu kan, ya paling nggak dengan hubungan dengan keluarganya dijaga lah gitu kan. Suku-suku kasih buat baik sama keluarga yang sudah kita matiin itu. Misalkan nih kalau kejadian, ya kasih buat baik lah, silaturahmi dijaga, kalau susah bantu semampu kita. Kalau mereka butuh uang, kita punya uang kasih. Mereka butuh kerja, kita mungkin bisa kasih pekerja, kasih, ya kan. Mereka butuh apa, bantu apa, ya bantu gitu kan. Ya tetap kita butuh buat baik sama keluarganya itu, ya. Insya Allah nanti tobat diterima, yakin, asal sungguh-sungguh, asal istiqomah, asal jangan lagi berbuat hal yang seperti itu saja, simple, ya. Atau misalkan nih buat kayak gitu, misal pelet, jempi segala macam, atau teluh, misalkan kita pelet orang misalkan, wah ini dia tolak, kenapa, macam-macam alasannya, bla 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 gitu kan. Oh, pakai pelet, dia dekat, begitu sudah jadi dekat sama kita, sudah kita bungkus, kita halalin, kita nikahin, sudah berhenti, sudah berhenti, ya. Buat baiklah, tobat setelah itu, tobat, berhenti, ganti dengan buat baik, kan sudah jadi punya kita itu, ya kan? Ganti, berhenti, buat baik, ya. Diarah, bangun rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, udah. Jangan lagi
associate dengan yang begitu-gitu. Gitu teman-teman. Jadi apa? Kalau kayak gitu, udah cepet tobat, berhenti, jangan buat lagi. Gitu. Karena kalau buat lagi repot gitu. Oke, saya kira ini udah 20 menit ya. 20 menit aja ya teman-teman ya. Enggak usah panjang-panjang. Emang kalau panjang-panjang takutnya kayak Pak Ardi. Tapi nanti kalau panjang-panjang takutnya nggak banyak orang yang nonton. Soalnya ini penting banget, kontennya bagus, bermanfaat ya. Walaupun sebenarnya tadi saya udah selawatan 5.000 kali, tapi oke lah, kita break aja dulu ya teman-teman ya. Saya masih mau lanjut. Nanti ini kita lanjutin karena pembahasannya sepertinya menarik. Kita break bentar teman-teman. Oke, welcome back teman-teman. Ini sepertinya pembahasannya menarik. Tadi saya mau cut, mau berhenti, mau stop pas sampai rumah. Tapi karena sepertinya pembahasannya menarik, jadi kita rampungin aja, kita lempengin aja, kita sampai ke tahap akhir aja. Ini karena penting teman-teman. Jadi saya mau kasih tahu sekali lagi nih, karena gini teman-teman ya, namanya Indonesia ini tuh unik teman-teman. Orang masih melakukan praktik-praktik spiritual, supernatural, dan punya kepercayaan terhadap hal-hal yang begitu unik memang. Karena ini sudah berlangsung dari sejak zaman dulu sampai sekarang. Dan itu tidak bisa kita hilangkan. Tidak bisa kita sepenuhnya konversi pada udahlah kamu jangan percaya semua gitu-gitu. Tidak baik. Kamu percaya saja sama yang nyata-nyata. Sekarang kalau kita percaya sama yang nyata-nyata aja, emang apa namanya? Emang kita mau terjebak dalam pemahaman dari para kaum ateis itu. Mereka menyatakan ketidakpercayaannya kepada Tuhan dengan macam-macam argumen, tetapi ketika kita tanya mereka satu pertanyaan ya mungkin akan membuat mereka terpojok, mereka akan sangat terpojok banget teman-teman. Gengsi kalau nyesal buat mereka, gengsi untuk mereka balik lagi ke Tuhan, itu aja. Tengsin gitu ibaratnya. Kayak gitu. Ada teman saya tuh mantan ateis, tinggal di Singapura sekarang. Kenalan di waktu sama-sama masih ateis ya. Saya juga pernah ateis, belum kemudian saya kembali ke agama lahir saya, agama Islam sejak 2020. Dan teman saya tuh orang Palembang, dia mantan muslimah. Dia ateis, sekarang dia di Katolik, tinggal di Singapura sekarang, kerja tinggal di Singapura dan nikah dia juga. Nah, jadi teman-teman ya, jadi ketika orang sudah menyatakan kepercayaannya kepada atau sudah bersentuhan atau berdekatan dengan perkara-perkara yang seperti itu hati-hati teman-teman. Saya beritahu aja, itu hati-hati karena bisa jadi orang tersebut ya membuka jalur langit untuk dirinya. Bukan hanya jalur bumi aja, jalur langit pun dia buka. Dia bangun akses ke langit, dia bangun jalan menuju langit, dan dia buat tempat berjalan dia di langit, dan dia buat strategi langit untuk hidup dia. Tidak cuma strategi dunia aja, langkah langit ibaratnya, bukan hanya langkah bumi aja, ibarat combo gitu. Tau combo nggak? Nah itu ya, jadi harus hati-hati kalau sudah seperti itu ya. Jadi jangan pernah karena kita nggak akan bisa tahu orang itu gimana, kok tiba-tiba bisa begini, kok tiba-tiba bisa begitu, kok tiba-tiba orang bisa mati mendadak, kok tiba-tiba orang bisa jadi gitu, bisa kayak orang aneh, kayak orang segala macam gitu. Karena kita nggak tahu, karena kita sulit untuk membuktikannya gitu. Karena kita nggak dikasih kesempatan untuk
hal-hal yang begitu. Ya, jadi makanya teman-teman harap harap dicatat tadi pernyataan saya ya. Ketika orang sudah mulai tanya-tanya, misal nih mahar santet, mahar teluh, mahar pesugihan, mahar pasang susu, mahar untuk apa guna-guna, mahar untuk segala macam di media sosial misalkan, atau kalau dia ada kenalan dia kontak langsung ininya ya, itu hati-hati teman-teman, hati-hati saya bilang, hati-hati. Nah bisa jadi kalau itu dia punya uangnya dan dijadikan kenyataan, Anda akan sulit untuk menangkis ya, kecuali kalau Anda punya ilmunya. Kalau nggak punya ilmunya ya wassalam, itu aja. Baik, demikian ya teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jadi kalau mau bersupranatural, berspiritual itu harus bijaksana teman-teman. Tidak boleh disalahgunakan untuk hal-hal yang nggak baik, apalagi sampai mengarah kepada belief system yang menjauh dari keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Terima kasih teman-teman, selamat pagi dan sampai bertemu kembali lain kesempatan.